Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Tadi hujan ya? Oh, Oke. Di sebagian tempat katanya hujan. Jadi beberapa terlambat ya. Tapi saudara, kita bersyukur saudara. Walaupun mungkin hari hujan di beberapa tempat. Sekali lagi saudara, kita hari ini harus selalu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kita harus selalu begini. Kita harus selalu bersyukur. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah mati, sudah menyerahkan semuanya buat kita. Amin. Dia sudah berikan nyawanya sampai darah tetes terakhir. Dia berikan untuk kita. Maka pada hari ini saudara, kita beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita rindu menyenangkan hatinya. Amin. Amin saudara. Kita mengucap syukur sekali lagi, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu, buat nafas hidup yang Kau beri, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah yang setiap hari kita boleh lihat, buat pintu-pintu yang boleh Tuhan bukakan setiap hari. Mungkin dalam hidup kita ikut Tuhan nggak mulus saudara, ya mungkin nggak mulus seperti jalan tol, tapi Tuhan janji, Tuhan itu berjanji Dia menyertai kita sampai akhir zaman, amin. Dia tidak janjikan kita lewati hidup di dunia ini tanpa masalah, jalan bebas hambatan, enggak. Justru karena masalah, justru karena pergumulan, justru karena tantangan, itu buat kita dekat sama Tuhan, amin. Amin saudara. Justru karena masalah-masalah itulah membuat kita ini harus berkata, Tuhan aku ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kita harus punya sikap hati yang seperti itu saudara. Amin. Punya sikap hati yang Tuhan aku ini perlu Engkau, aku butuh Engkau. Dalam setiap aspek dalam hidupku, aku perlu Engkau. Saudara, berapa banyak saudara yang melihat pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup buat saudara, tapi Tuhan bukakan. Coba saya mau angkat, saudara, siapa yang di sini merasakan dalam hari-harinya ada pintu-pintu berkat, mungkin pintu-pintu yang saudara mungkin lalui jalan-jalan yang sulit, tapi saudara lihat mujizat, saudara lihat keajaiban, saudara lihat pertolongan Tuhan. Bisa angkat tangan, bisa lambaikan tangan. Saya juga alami saudara. Saya alami dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya merasa ada sesuatu yang menghalangi saya. Sehingga ada berkat-berkat yang sepertinya tertahan. Tapi saudara, ketika saya datang ke Tuhan, saya bertobat, Tuhan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan saudara. Tapi sekali lagi saya minta ampun ke Tuhan, saya datang ke Tuhan. Saya lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun. Tuhan begitu mengasihi, ya kan begitu besar firman Tuhan katakan, kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah kepada kita, sehingga Dia karuniakan anaknya. Anaknya saja Dia karuniakan, ya apalagi berkat-berkatnya. Amin saudara. Jadi kita tidak usah, sekali lagi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Sekali lagi kita datang ke Tuhan hari ini. Ayo kita naikkan penyembahan kita, naikkan korban kita, naikkan ucapan syukur kita, naikkan korban cinta kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi karena Tuhan sudah beri semuanya untuk kita. Dia beri hidup, Dia beri segalanya buat kita. Masakan kita tidak mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saya percaya saudara datang beribadah ke tempat ini, saudara meluangkan waktu, memberi waktu, betul? Benar? Saudara memberi waktu. Saudara percaya sekali lagi, tidak ada satupun yang sia-sia yang setiap kali saudara letakkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang sia-sia ketika engkau datang ke Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, aku letakkan semuanya, aku belajar percaya. Tidak ada satupun dari hidup kita yang Tuhan biarkan. Amin.
Karena kita ini biji matanya. Begitu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Begitu mulia. Sekali lagi saudara, setiap kali kita datang ibadah, ayo kita dari rumah saudara, Tuhan aku ini beribadah, aku mau beri persembahan yang terbaik. Aku mau beri hidupku, aku mau bawa persembahanku, aku mau bawa hatiku. Aku mau memberi yang terbaik. Itu yang setiap hari, setiap kali kita datang beribadah, itu yang harus kita, di hati kita, itu yang harus kita tanamkan. Amin saudara. Amin saudara. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Amsal saudara, Amsal 2. Amsal 2 ayat 1 ya. Sudah, Amsal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah, semuanya sudah dibuka ya Alkitabnya, boleh Holy Bible, boleh Tab Bible, ya boleh. Oke, 1 kita baca sama-sama ya. Faidah mencari hikmat. 1, 2, 3. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin saudara. Dari ayat ini kita bisa belajar. Saudara, hikmat itu siapa? Hikmat itu siapa? Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Allah itu adalah hikmat ya. Ada 7 roh Allah yang salah satunya adalah hikmat, roh hikmat, dan hikmat itu adalah Allah sendiri. Saudara, ini yang saya dapatkan hari-hari ini. Tuhan tuh bilang, kalau kamu kejar hikmat, kejar pengenalan akan Tuhan. Kalau kamu kejar Tuhan, kalau kamu kejar pribadinya, mencari dia seperti mencari emas, mencari perak. Saudara tahu sekarang hari-hari ini ya, emas, perak itu lagi digila-gilai, bener gak? Ya, gimana orang mencari emas? Gimana orang mencari emas? Ini Pak Antoni ya, bos emas kita ya. Ada Bu Yuyun, siapa lagi? Cisendi itu bos emas semua ya. ya, orang yang tahu kerja di pertambangan, tambangan ya, tambang emas, itu tahu bagaimana kerasnya mencari, kerja keras ya Bu ya, cari emas ya, orang yang dulang emas itu enggak gampang-gampang. Ya, karena itu emas itu ada di kedalaman saudara, ada di kedalaman. Tuhan itu mau kita itu mengejar pribadinya seperti mengejar emas, mengejar perak. Emas, perak itu berharga saudara. Ya, emas sekarang berapa sih harganya? 2,9 yang LM. 28, 29 ya, mahal saudara. Kemarin sempat naik 3 juta lebih ya yang LM. Perak juga sama, itu juga mahal saudara. Kalau engkau mencari, mengejar Tuhan seperti engkau mengejar emas, perak, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang saudara, bahkan untuk saudara dapatkan itu saudara harus bayar harga. Saudara harus bayar harga ya. Maka firman Tuhan katakan di Amsal ini, maka engkau akan memperoleh pengertian jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tuhan itu rindu kita mengejar pribadinya, mengejar hatinya. Dia rindu mengenal saudara, dia rindu mengenal pribadi saudara. Karena Roh Kudus, Tuhan Yesus itu adalah pribadi, amin. Dia sama seperti kita.
Saudara bayangkan aja kalau misalnya nih saudara seorang pribadi, mungkin saudara dalam keluarga, saudara tidak dianggap. Bayangkan gimana rasanya. Saudara ada di tengah-tengah keluarga, saudara badan saudara hadir, saudara ada, tapi saudara tidak pernah dianggap sama sekali. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Saudara, Roh Kudus, Tuhan Yesus itu pribadi. Ya, bayangkan kalau kita ini cuek sama Tuhan. Ya, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita, sampai kita lupa sama Tuhan. Tuhan sedih, saudara. Saya juga mengalami hari-hari di mana saya terlalu sibuk dengan diri sendiri, terlalu sibuk dengan pekerjaan saya, terlalu sibuk dengan perasaan saya, terlalu sibuk dengan hati saya, terlalu sibuk sama masalah saya. Padahal yang Tuhan mau adalah, nah, kalau engkau datang kepadaku, marilah kepadaku. Ya, Matius berapa? Matius 28 ya, ayat 11. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku. Ya, yang kupakai supaya bebanku pun ringan. Saudara, sekali lagi, Tuhan Yesus adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi yang dia sangat rindu. Kita ini dekat, kita ini mengenal pribadinya. Dia sangat rindu mengenal saudara. Dia sangat rindu memberkati saudara. Dia sangat rindu saudara punya kedalaman dan keintiman. Amin, saudara. Amin. Bagaimanapun saudara, karena dosa Adam dan Hawa, dosa itu memisahkan, membuat kita berjarak sama Tuhan. Tapi sekali lagi kematian Tuhan Yesus membuat jarak itu. Tuhan datang. Kita nih coba-coba, ya siapa di sini yang pernah merasa berdosa banget sama Tuhan? Melakukan banyak kejahatan, dosa, ya orang lain mungkin tidak tahu, tapi saudara tahu. Ya saudara tahu, gak ada orang yang tahu, saudara tahu. Tapi saudara tuh seperti, Tuhan, aku nih kayak najis, kotor, aku nih gak layak, aku nih gak pantas datang ke Engkau. Ada yang pernah merasa seperti itu? Ada yang pernah merasa begitu? Saudara, Tuhan itu memotong jarak itu loh. Sampai dia tuh rela, nah kamu oke berdosa, ya banyak dosa, banyak kesalahan, tapi ini aku datang, aku peluk, aku kejar kamu. Aku mati di kayu salib buat kamu. Supaya tidak ada jarak lagi, tidak ada jarak dosa itu lagi. Yang memisahkan antara engkau dan Bapa, engkau dan Yesus. Amin, saudara. Sekali lagi kita ini punya akses. Ingat satu perkara, kita ini punya akses. Ya, punya akses ketika Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini mungkin sudah lewat, tapi kita jangan pernah lupakan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, setiap kali kita ini berdosa, kita punya akses untuk datang ke Tuhan. Kenapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara, apapun kesalahanmu, saudara punya akses itu. Punya akses, asal saudara mau datang aja Tuhan. Saudara ingat ada perumpamaan seorang Farisi. Saudara pernah baca Alkitab itu ya, ayat itu. Tuhan, aku sudah kasih persembahan, aku udah kasih apapun, aku sudah mungkin, ya ini versi kita, aku udah baca Alkitab, aku udah berbuat baik, aku udah berbuat saleh. Ya, ada 2 orang yang berdoa ini, tapi saya buat versi kita zaman sekarang ya. Terus ada lagi satu yang pendosa, yang Tuhan, yang dia menghadap Tuhan, yang bahkan menaikkan kepalanya ke atas, dia gak sanggup, saudara, dia cuma bisa tertunduk. Tuhan, aku ini orang berdosa, aku punya banyak kesalahan. Tapi saudara, dia mau merendahkan diri. Saudara, yang dibenarkan Tuhan itu siapa? Yang meninggikan diri atau yang merendahkan diri? Saudara tidak peduli kita punya dosa kesalahan seperti apa, asal Tuhan mau, ayo datang mendekat. Ayo datang mendekat.
Saudara, gereja tuh gak pernah tolak orang loh ya. Ingat kita di bengkel rohani, dan semua ingat kita firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang berbuat benar ya, tidak ada satupun yang benar, semuanya berbuat dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semuanya sama aja di hadapan Tuhan. Batu besar, batu kecil kalau dilempar tetap aja tenggelam. Ya, di hadapan Tuhan, gereja ini adalah bengkel di mana semua kita orang-orang rusak yang diperbaiki. Yang kita mau datang, Tuhan ini loh aku orang rusak, orang gak benar yang mau datang, yang mau diperbaiki sama Tuhan. Dan sekali lagi saudara, jangan buat jarak itu sama Tuhan. Seringkali karena intimidasi, karena merasa tidak layak, kita tuh aku gak mau datang ke Tuhan karena aku terlalu kotor, aku terlalu najis. Ya betul, karena kotor najis itulah kita perlu Tuhan. Karena kotor najis itu kita butuh Tuhan yang membersihkan kita, yang menghapus, yang mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Saudara, sekali lagi ayo jangan berjarak dengan Tuhan. Karena tabir itu sudah dikoyakkan saudara. Tidak ada jarak dan kita punya akses. Kita punya akses karena darah Yesus. Kita punya akses. Jadi sekali lagi jangan mau diintimidasi. Jangan mau merasa aduh aku ini seperti ini, aku ini seperti ini. Jangan. Saya bersyukur saudara. Saya kenal seseorang yang sebenarnya orang ini buat kesalahan. Ada beberapa orang yang buat sama-sama kesalahan, Tapi yang saya senang dari orang ini adalah dia tuh enggak pernah, dia selalu datang, Kak tolong doain. Kak aku ini buat kesalahan, tolong Kak, tolong bimbing, tolong dukung. Ya. Ada satu yang buat kesalahan yang dia justru lari menjauh. Seperti domba yang saudara tahu firman Tuhan katakan singa itu mengaum-ngaum ya, dia mencari mangsa ya, mencari orang-orang yang keluar dari kawanan ya. Setan tuh gak akan bisa sentuh anak Tuhan yang dia ada di kawanan. Makanya firman Tuhan katakan jangan pernah menjauh dari pertemuan ibadah. Jangan menjauh dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena saudara, kalau saudara mulai menjauh dari pertemuan, itu Ibrani ya. Kalau saudara mulai menjauh, itu ada singa yang mengaum-ngaum, ya dia mencari mangsa. Ya saudara bisa klik, lihat di YouTube, coba lihat. Yang dimangsa adalah orang yang keluar, domba-domba atau binatang atau hewan yang keluar dari kawanan. Yang ada di dalam kawanan dia gak akan berani serang. Saudara, ada domba yang melenceng, itu yang akan ditangkap dan diserang. Karena setan itu kerjaannya mengintai ya. Musuh itu kerjaannya mengintai. Ya. Saudara, sekali lagi, ayo apapun kondisi kita, dalam kondisi terlemah sekalipun, ayo datang ke Tuhan, ke gereja, datang ke Tuhan, datang ibadah. Cari Tuhan di rumah, cari Tuhan di kamar pribadimu. Seperti firman Tuhan ini dikatakan apa? Kejar dia seperti kita mengejar perak, seperti mengejar emas. Itu sesuatu yang berharga, saudara. Yang saudara harus cari di kedalaman. Saudara pernah gak ketemu emas perak di permukaan? Kalau permukaan itu keajaiban, ataupun serbuk emas turun ataupun emas itu tuh keajaiban. Itu Tuhan kasih pengecualian ya. Mostly orang yang kerja emas apa itu carinya kedalaman, di kedalaman ya mesti gali, bener gak? Bener ya. Bahkan saya pernah lihat itu di luar negeri, saya lupa itu penggalian emas itu ya, itu seperti goa yang waduh kedalamannya itu sampai ratusan kilometer. Itu saya pernah lihat, mungkin saudara bisa lihat itu ya, itu kedalamannya sampai wah itu benar-benar tempat orang menggali emas. Sampai tertata karena mereka pakai mesin, sampai tertata rapi gitu ya. Saudara, ayo kejar Tuhan selama kita masih ada. Kejar dia. Apalagi ini waktunya kita sudah ada di penghujung, saudara. Ya, orang bilang, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan? Dari dulu aja Tuhan udah bilang, mau datang. Tapi ada ayatnya firman Tuhan, orang-orang pencemooh, ya saudara bisa baca nanti. Pencoba-pencoba itu ya kapan sih Tuhan datang? Buktinya sampai sekarang Tuhan belum datang.
Saudara, firman Tuhan katakan kalau Tuhan belum datang sekarang adalah itu kesempatan kita untuk bertobat. Amin. Itulah kesempatan kita perbaiki diri. Kesempatan kita perbaiki rapot kita. Ingat ada di Wahyu katakan kita tuh punya buku kehidupan. Ya. Ada buku kehidupan yang mencatat setiap tingkah laku perbuatan kita. Kalau Tuhan kasih anugerah kita hidup sampai sekarang dan Tuhan belum datang, itu Tuhan suruh kita untuk memperbaiki diri. Amin, saudara. Karena terlalu banyak, mungkin kita ini mesti remedial, bisa perbaikan. Ingat, hidup ini seperti uap katanya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, Amsal tuliskan seperti itu. Jangan pikir hidup kita ini panjang. Kalau nggak ada surga dan neraka, ngapain Tuhan Yesus mati, saudara? Ya, kita kalau nggak ada surga dan neraka ya kita mah mau hidupnya bebas-bebas aja, mau senang-senang aja. Ya, bener kan? Ngapain kita ke gereja? Kalau nggak ada surga dan neraka, kalau nggak ada ujungnya, kalau nggak ada ujung kekekalan, ngapain kita berlelah-lelah, berlomba-lomba? Paulus berkata, aku berjelah berlomba-lomba untuk mengejar sampai garis akhir. Buat apa? Kalau bukan karena ada kekekalan, ada surga dan neraka, kita nggak akan berusaha, berupaya untuk kita cari Tuhan, datang beribadah ke Tuhan. Amin, saudara. Ayo sekali lagi, di hari-hari terakhir ini adalah waktu-waktu kairos, waktu-waktu yang Tuhan berikan. Mungkin orang bilang, saudara bisa lihatlah, belajar peta zaman ya, ini udah lewat 2000 tahun, itu udah benar-benar di ujung dari ujung akhir ya, dan saudara bisa lihat keadaan dunia sekarang yang mengerikan ya, macem-macem aja kejahatan di mana-mana, orang sudah nggak punya perasaan, nggak punya hati. Saudara bisa lihat kondisi saat ini ya, dan itulah keadaan akhir zaman ya. Kita sebagai anak Tuhan seperti yang di kemarin MK saya ada sharing wanita bodoh ya, wanita bijak, 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijak yang kita sebagai anak Tuhan, kita pilih jadi wanita bodoh atau 5 gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh. Kalau 5 gadis bodoh itu kan ya hidupnya santai, ya, enggak siapkan minyaknya, enggak siapkan hidupnya, terlalu santai. Sedangkan wanita bijaksana inilah mereka yang menyiapkan pelitanya, hidupnya, mengerjakan setiap tugas, panggilan, kehendak Tuhan. Amin, saudara. Ayo, jadilah wanita bijaksana yang kita siapkan minyak kita dalam pelita. Ya, kita siapkan minyak kita. Kita siapkan minyak itu bicara. Saudara bisa lihat ya, kalau minyak itu kan pakai untuk menyalakan api ya. Kalau zaman dulu saudara bisa lihat ya, ada kompor hok, ada kompor apalah sejenisnya, itu pakai minyak. Atau lampu apa tuh, tembok itu pakai minyak. Kalau nggak ada minyak nggak akan bisa menyala, dan nyala itu nggak akan tahan lama kalau tidak ada minyak. Sama dalam hidup kita, kalau kita tidak punya minyak bicara Roh Kudus, minyak bicara pengurapan. Kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita gak akan bisa menyala dalam Tuhan. Kita gak akan punya namanya gairah dalam kita melayani Tuhan. Kita gak akan punya semangat untuk kita hidup menyukakan hati Tuhan. Saudara, sekali lagi, ayo di injury time, kalau orang lomba, apa itu, soccer, sepak bola, football, itu ibaratnya addition time ya, perpanjangan waktu. Itu Tuhan kasih waktu buat kita perbaiki diri, perbaiki setiap kesalahan, remedi ya. Ayo sekali lagi cross check. Apa yang mesti diperbaiki dari hidupku Tuhan? Apa yang aku mesti lakukan untuk aku semakin lebih baik? Ingat, hidup kita ini mesti upgrade, amin. Harus upgrade. Gak usah, ingat sekali lagi, gak usah bandingkan dirimu sama orang lain atau rumput tetangga, gak usah. Bandingkan dirimu 5 tahun yang lalu sama sekarang,
kamu seperti apa, perkembanganmu apa. Ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sama sekarang, bandingkan. Apakah saudara baca Alkitabnya seperti apa? Apakah menurun atau meningkat? Doa kita seperti apa? Apakah menurun atau meningkat? Kita bisa cek. Ya, hikmat kita seperti apa? Apakah semakin menurun atau meningkat? Kita cari Tuhan, kejar Tuhan seperti apa? Kita beribadah datang kepada Tuhan seperti apa? Apakah semakin males-malesan atau kita semangat dalam Tuhan? Saudara bisa cek sendiri. Ya, saudara bisa cek hati saudara. Ya, karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, pilihan kita dilihat, pilihan kita dilihat dari setiap prioritas. Ya, pilihan kita itu akan dilihat dari prioritas hidup kita. Kalau kamu menganggap ibadah itu tidak penting, maka kamu tidak akan ada di gereja ini. Kalau kamu menganggap ya cari Tuhan gak penting, kalau kamu menganggap setiap kepercayaan yang dipercayakan kepadamu itu tidak penting, hatimu tidak akan ada di situ. Saudara akan ogah-ogahan mengerjainnya. Sekali lagi, saudara ada karena pilihan saudara hari ini. Saudara ada karena ada pilihan prioritas. Dan firman Tuhan katakan, kalau kamu kejar aku seperti mengejar perak, mengejar emas, maka kau akan mendapat pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan saudara, sekali lagi, ada setiap kali saudara kejar Tuhan, saudara cari Tuhan, saudara luangkan waktu, saudara datang ke Tuhan, itu adalah tanda saudara angkat tangan dan Tuhan turun tangan. Tapi setiap kali saudara tidak datang ke Tuhan, percayalah, Tuhan izinkan kok kita itu, ayo, Tuhan itu kan kasih kita free will, benar gak? Kehendak bebas, benar ya? Tuhan tuh gak pernah bisa, Tuhan gak bisa maksa kita. Karena dia dari awal desain kita itu punya free will. Sekali lagi kita punya pilihan hak bebas untuk kita datang hari ini. Aku putuskan datang beribadah kepada Tuhan atau tidak. Pilihanku hari ini apa? Prioritasku hari ini apa? Apa aku kejar Tuhan? Apa aku kejar pribadinya? Saudara, Raja Salomo waktu dia berdoa dan Tuhan nampakkan diri kepada Raja Salomo, Tuhan itu kasih dia seperti ini. Kamu pilih, ibaratnya gitu ya, ini bahasa saya, kamu pilih. Kamu minta hikmat atau minta kekayaan? Salomo jawab apa? Salomo jawab apa? Minta hikmat. Ingat sekali lagi, hikmat itu apa? Hikmat itu bukan hikmat dunia ya, bukan kebenaran dunia ya. Hikmat ini saudara bisa nanti mungkin Pak Gem bisa akan uraikan lagi ya. Ingat kalau kita belajar itu kalau bisa belajar Alkitab itu dari versi asli. Kan terjemahan asli itu yang paling mendekati adalah dari King James Version. Yaitu saudara akan ada perbandingan arti di situ ya yang mendekati dengan bahasa asli, bahasa Hebrew, Yunani apa itu ya. Nah, itu nanti mungkin akan next akan dijelaskan sama Pak Gem ya. Tapi saudara sekali lagi hikmat itu seperti yang Amsal 2 ini dikatakan, hikmat itu adalah Allah sendiri. Ketujuh roh Allah itu salah satunya, 7 dari roh Allah adalah hikmat. Roh hikmat, roh pengertian. Nah, ini yang dimaksudkan ya. Dia apa? Salomo minta apa? Salomo minta hikmat, yaitu Allah sendiri. Ya, dan dalam penglihatan, dalam mimpi ya, karena Salomo katakan, Tuhan aku minta hikmat bukan kekayaan. Ya, apa di Alkitab itu dituliskan apa? Karena engkau meminta hikmat dan tidak meminta kekayaan, maka apa? Tuhan intinya ya, ini intinya ya, saudara bisa belajar sendiri, baca sendiri, ayo belajar sama Roh Kudus ya, baca Alkitab, gali ya. Tuhan kasih semua kekayaan, terkenal ya, termasyur ya, karena hikmat Salomo kan termasyur sampai seluruh bumi, sampai apa katanya ratu dari negeri Sheba ya datang ya
Bayangkan Tuhan, kalau engkau mencari Tuhan, mengejar Tuhan, maka seluruh pribadinya, berkatnya, hikmatnya, pengertiannya saudara akan lihat. Ingat Musa ketika dia naik ke gunung Tuhan, cari Tuhan, naik ke gunung Tuhan ya. Waktu itu bangsa Israel nolak. Waktu itu bangsa Israel tolak, takut ketemu sama Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan kasih tawaran, ayo naik ke gunung. Naik ke gunung, temui aku. Ya, di zaman Musa. Tapi bangsa Israel menolak Tuhan karena mereka takut ya, karena Tuhan itu datangnya seperti api, menyambar dan lain sebagainya. Ya, tapi hari itu Musa memilih untuk datang ke Tuhan. Dan saudara bisa lihat apa yang terjadi waktu Musa turun 40 hari 40 malam, ya, itu wajahnya seperti matahari bercahaya. Saudara ingat ketika kita datang ke Tuhan, maka pribadi Tuhan itu akan dicurahkan. Makanya saudara akan bisa menikmati karunia, anugerah, apa yang Tuhan ada, saudara akan dilimpahi. Amin. Ada berkat, ada pintu-pintu berkat yang akan dibukakan dalam hidup kita. Amin saudara. Ayo sekali lagi kita cari Tuhan, kejar Tuhan selama masih ada waktu. Ada waktu perpanjangan untuk kita cari Tuhan, untuk kita perbaiki diri, untuk kita mencari hatinya, untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan mau, menggenapi setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayo kejar Tuhan selama masih ada waktu. Perbaiki diri, saudara. Saya juga belajar untuk perbaiki diri saya. Ya, saya punya banyak kesalahan, saudara. Saya tahu saya selalu belajar untuk cross check diri saya. Tapi buat saya ini adalah waktu tambahan yang Tuhan beri untuk kita sekali lagi. Ayo serius sama Tuhan, karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Saudara bisa lihat keadaan zaman sekarang, saudara bisa lihat siapa yang bisa jamin saudara kalau bukan saudara datang ke Tuhan. Siapa yang bisa jamin? Ya, ayo kita datang kepada Tuhan, karena Dialah jaminan kita. Dan firman Tuhan katakan bumi langit akan bergoncang, tapi firman Tuhan tidak akan bergoncang. Amin saudara. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.